Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, masih pada bab sifat salat, bab tata cara salat. Karena memang ini bab yang paling panjang ya dalam kitab Bulughul Maram. Mengingat karena salat adalah tolok ukur baik buruknya amalan kita. Fa in saluhat sairu a'mali. Kalau salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik. Wa in fasadat sairu a'mali. Kalau salatnya buruk, maka akan ikut buruk pula semuanya, amalannya. Nah, kita sekarang melanjutkan kajian kita. Tapi hadisnya masih, karena ini hadisnya sangat panjang. Terakhir kita bahas sampai di poin apa, Pak? Nah, bingung kan? Sujud ya? Hah? Sujud ya? Baik, sujud. Nabi SAW bersabda, sahabat, Rasulullah, sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan, hingga kamu sujud dengan tumak-ninah. Tumak-ninah ini seringkali nanti kita akan dengar dan baca di setiap kajian tumak-ninah. Apa kemarin pengertian tumak-ninah, Pak? Ayo. Tumak-ninah itu bukan khusyuk ya, tapi tumak-ninah itu ciri kekhusyuan sholat seseorang. Ya, tepat waktu, sujud tepat waktu, rukuk tepat waktu, bar. Jadi pas bar itu pas ya. Tumak-ninah itu artinya kadar sesuai dengan kadar zikir yang wajib dalam sholat. Itu namanya tumak-ninah. Zikir dalam sholat itu berapa kali dibaca, Pak? 3 kali. Minimal berapa kali? 1 kali kan? Sunnahnya 3 kali. Jadi kalau ada orang yang berdoa atau berzikir dalam sholat, misalkan ketika sujud, Allahu Akbar, dia sujud, terus dia baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau dia membaca sekali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sudah diukur tumak-ninah. Kalau dia baca 3 kali lebih bagus lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu namanya tumak-ninah. Jadi tumak-ninah itu ukurannya adalah kadar zikir wajib bacaan dalam sholat itu tadi. Kalau dia ruku' berarti subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kan bacaan saya sudah cepat itu, Pak.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maka kalau ada orang rukuk dan sujudnya kok cepat sekali, ukurannya bahkan belum selesai membaca Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal a'la, ya, sekali, bahkan 3 kali, sekali saja belum selesai kok dia sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu berarti menunjukkan sholatnya tidak tumak nina. Itu ukuran tumak nina itu namanya. Ya, jadi tumak nina itu ukurannya bacaan zikirnya. Tahiyat, coba lihat ukur. Sekali-kali coba kita ngukur tahiyat kita itu berapa menit sih? Karena kadang ada orang tahiyat itu cepat sekali. Tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha. Ini bacaan saya terhitung cepat atau lambat, Pak? Cepat. Yang cepat begini saja itu lama. Tapi kadang ada orang at-tahiyatul. Assalamualaikum. Cepat banget ini. Kilat betul, ekspres. Orang Arab saya sampai kalah sama orang kita nih. Karena saking cepatnya. Saya tuh heran kadang. Saya tuh suka, tipe orang yang suka memperhatikan sholat orang. Jadi saya kadang tuh lihat ini. Kok bacaannya cepet banget gitu ya. Kok bacaannya gerakannya cepet banget. Itu sampai timbul pertanyaan, apa sih yang dibaca sebenarnya dalam sholat? Kok sampai gerakannya dan bacaannya bisa secepat itu? Atau mungkin bacaannya cepat banget kan itu kan? Itu namanya nggak baca. Ya, nanti takutnya batalat sholatuhu. Sholatnya dihukumi batal karena sebenarnya dia tidak baca tahiyat itu. Apalagi itu tahiyat terakhir, rukun dari sholat, rukun sholat ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sujud ini kan bagian dari rukun sholat. Rukun sholat itu. Jadi rukun sholat itu ada berapa? 1, takbiratul ihram. 2, al-fatihah. 3, apa? Ruku'. 4, sujud. Ya, sujud. Jadi ini rukun yang keempat. Bisa jadi rukun yang kelima karena ada niat. Niat kan dimasukkan pertama. Ya, rukun sholat itu. Niat jadi rukun yang kelima. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas Al-Fatihah, takbiratul ihram itu rukun sholat. Rukun sholat apa namanya kemarin, Pak? Qauli. Nah, Pak Ridwan tuh ingat. Pak Ridwan tuh nggak nyatet, cuma apal ya. Ya, rukun sholat apa? Qauli. Apa itu rukun sholat qauli? Rukun sholat yang harus diucapkan, tidak boleh dibatin. Takbiratul ihram batin, Al-Fatihah batin, tidak bisa. Maka sholatnya tidak sah. Sujud, kalau sujud itu rukun sholat, tapi dia bukan rukun sholat qauli. Bacaannya hukumnya sunnah. Bacaan sujud itu hukumnya apa? Sunnah. Sujudnya hukumnya wajib, rukun sholat. Kalau sholat enggak sujud, sah atau tidak? Tidak sah. Apa sih bedanya rukun, kemudian sunnah dan sebagainya? Baik, ini ringkasannya saja Pak ya. Ini ringkasannya nih. Nah, nanti kalau kita bahas hadisnya, ya nanti kita sampai juga ke hadis satu. Dalam sholat kita itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama namanya syarat sholat. Syarat sahnya sholat. Kita sudah lewatkan syarat sah sholat itu. Menghadap ke arah kiblat. Terus apa lagi? Berwudu, bersuci, tidak haid, tidak nifas. Ya kan begitu kan ya? Sudah kita lewatkan. Masuk awal waktu itu namanya syarat sah sholat. Yang kedua namanya arkanus sholat, rukun sholat. Ini yang sedang kita bahas rukun sholat ini. Totalnya ada 13 rukun sholat. Dari mulai niat sampai diakhiri nanti salam. Ya sampai diakhiri salam. Atau tertib tadi salam. Itu akhirnya. Itu namanya rukun. Rukun itu tidak boleh hilang. Kalau hilang dalam sholat,
maka batallah sholatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak bisa. Sujud sahwi itu penutup sunnah yang tertinggal, tapi bukan rukun sholat yang tertinggal. Misalkan ada orang sholat lupa baca Al-Fatihah, terus dibilang, Pak, tadi Bapak itu lupa baca Al-Fatihah, langsung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Kan orang bingung ini subhanallahnya itu apa kan gitu ya. Karena kan bingung. Akhirnya lanjut Allahu samad lam yalid, terus ruku. Selesai assalamualaikum diberitahu, Pak, tadi Bapak tidak baca Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan orang ini? Iya, dia harus sholat lagi, ngulang, bukan sujud sahwi. Karena kalau tidak menunaikan rukun, maka batalah sholatnya. Itu namanya rukun sholat. Ada yang ketiga namanya sunnah sholat. Sunnah sholat itu terbagi jadi dua. Ini ringkasannya ya, supaya nanti nggak putus kita ini. Kan kita baru sampai rukun sholat nih. Sunnah sholat terbagi jadi dua. Dalam madhab Syafi'i. Yang pertama namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Yang kedua namanya sunnah hayat. Sunnah ab'ad, sunnah hayat. Apa sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad adalah semua amalan dalam sholat yang jika terlupa atau tertinggal, dia diganti dengan sujud sahwi. Tapi bukan rukunnya. Kalau rukunnya ketinggalan berarti batal lah sholatnya. Nggak bisa ditutup sama sujud sahwi. Nggak bisa. Ya, tadi Pak Imam sholat, iya. Tadi nggak sujud loh Pak. Lu masa sih? Iya. Ya sudah, kita sujud sahwi. Nggak bisa. Karena sujud itu rukunnya sholat. Jadi dia harus mengulangi sholatnya. Karena rukunnya tertinggal atau rukunnya tidak dikerjakan. Yang sujud sahwi itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Pakai dot ab'ad. Kalau sunnah hayat itu adalah semua amalan dalam sholat yang jika tertinggal atau tidak dilakukan, sholatnya tetap sah dan tidak perlu untuk sujud sahwi. Contohnya apa? Yaitu tadi bacaan ruku, bacaan sujud. Ya. Ruku sujudnya itu rukun sholat, bacaannya itu namanya sunnah. Dia ruku saja, sujud saja ya sah. Gak baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal alam. Tapi gak sempurna sholatnya, tapi ya sah. Apakah dia sujud sahwi? Enggak. Gitu. Ya. Nah, sunnah ab'ad itu nanti dirinci lagi. Apa itu sunnah ab'ad? Duduk di tahiyat pertama. Maka orang kalau sholat tapi dia lupa tidak tahiyat pertama. Ini untuk sholat yang ada 2 tahiyat ya Pak ya. Contohnya sholat apa? Maghrib, terus apa? Isya, zuhur, asar. Bapak ibu sholat terus lupa enggak tahiyat pertama, langsung bangun, Allahu Akbar, lanjut. Terus teringat, iya, saya belum tahiyat pertama tadi, tapi sudah kadung berdiri, sudah baca Al-Fatihah, mau balik lagi, aduh, balik lagi apa enggak ya? Cancel aja nih Al-Fatihahnya. Misalnya kan gitu ya. Atau balik lagi, kan bingung tuh, ya kan bingung ini. Apalagi kalau sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillah. Subhanallah. Imam sudah bismillah, makmum subhanallah lagi. Imam itu pasti diam dulu itu. Mikir dia. Ini balik lagi apa? Subhanallah kata makmum kan. Makmum kan nggak mau bangun Pak, subhanallah itu terus itu. Kegambar nggak Pak? Penjelasan saya ini kegambar nggak? Ya gitu. Jadi misalkan Bapak ini harusnya waktu imam, harusnya tahiyat pertama.
Tapi ternyata imamnya lupa, nggak tahiyat pertama. Jadi langsung bangkit. Allahu Akbar. Imamnya sudah bismillah nih. Bismillah. Subhanallah. Bingung kan? Ini saya sudah bismillah, makmumnya subhanallah. Balik lagi apa enggak ya? Kan gitu ya. Mau balik takut, enggak balik ngelanjut, makmumnya ngeyel subhanallah terus. Bingung kan akhirnya kan? Mikir lama, ini imam ini apa yang harus kulakukan? Kira-kira apa Pak yang harus dilakukan? Lanjut kan? Kalau balik kalau balik ya itu bingung tadi. Kalau balik duduk batal sholatnya. Batal. Batal, dia sudah pindah ke rukun. Dia kan pindah ke rukun yang lain. Al-Fatihah kan rukun. Qiyam berdiri itu rukun. Kalau apa? Tapi dia sudah berdiri sempurna tegak. Sudah berdiri enggak? Enggak, saya tanya. Dia sudah berdiri sempurna tegak. Ya, dalam mazhab Syafi'i kalau dia sudah berdiri sempurna tegak, karena berdiri itu kan bagian dari rukunnya soal qiyam ya, berdiri. Kalau dia sudah berdiri sempurna tegak dalam mazhab Syafi'i, bahkan tidak boleh balik. Tapi kalau dia masih baru mau berdiri, subhanallah. Dalam mazhab Hambali asal belum baca Al-Fatihah meskipun baru bismillah. Mazhab Hambali. Karena berdirinya itu tadi tidak dihitung rukunnya sholat. Enggak, ya, gitu. Nah, tergantung nanti imamnya itu pakai mazhab apa sholatnya. Ya, Hambali kah atau Syafi'i atau Sambali. Ya. Syafi'i campur Hambali. Nah, oke, dia lanjut. Kita anggap dia lanjut. Karena kalau balik kan batal sholatnya. Ya, dia lanjut. Maka ketika lanjut, sholatnya sah tidak? Dia tidak tahiyat pertama, sholatnya sah nggak Pak? Kenapa Bapak hukumi sah sholatnya? Iya, karena tahiyat pertama dalam sholat itu namanya sunnah ab'ad. Sunnah, dia bukan rukun sholat. Sunnah. Maka nanti ketika mau salam, setelah selesai membaca tahiyat terakhir, fil alamina innaka hamidum majid. Dia jangan salam dulu, tapi sujud sahwi. Allahu Akbar. Baca doa sujud, sama doa sujudnya. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum. Jadi sujud sahwi itu dua kali sujud. Itu untuk sholat kita sendiri di rumah. Takutnya sendiri juga di rumah itu lupa kalau kita ketinggalan tahiyat pertama. Itu satu di antara 5 sunnah ab'ad. Nanti ada 5 sunnah ab'ad itu. Ya, itu baru satu. Nanti yang lain juga ada. Kapan? Nanti kita kan baru sampai di mana nih? Sujud. Ya, sujud. Baik, tata cara sujud itu bagaimana tata cara sujud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempraktekkan tata cara sujud di hadis berikutnya. Ya, di hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza sajada, kalau Nabi sujud, wada'a yadaihi, Nabi meletakkan kedua tangannya, ghaira muftarishin wala qabidhihima. Nabi itu tidak muftarish, kedua tangannya itu tidak dibentangkan begini, wala qabidhihima, juga tidak digenggam, ya, enggak digenggam. Ai ghaira muftarish, dijelaskan di sini apa maksud ghaira muftarish wala qabidhihima, ai fihi sunniyatu tafrijil asabi' inda sujud tafrijan mutawasitan. Maksud hadis ini adalah ada sunnah bagaimana jari-jari kita ketika sujud itu tafrijan mutawasitan. Silakan boleh dibuka, tapi buka yang tidak terlalu berlebihan. Tidak dibentangkan begini, tidak juga di kepala. Biasa saja, sujudnya biasa saja. Ya, biduni qabid wa muftarish.
Jadi farroja asabi'ahu mutawassitan la qabidan wala muftarishan. Nabi itu kalau sujud ya biasa tangannya, enggak terlalu dilebarkan begini, enggak juga digenggam, tapi biasa saja sujudnya seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau Nabi sholatnya sendiri, Rasulullah itu kalau sujud membuka lebar apanya nih? Bahunya. Kan ini kita bicara tadi tangan, bukan bahu. Nabi itu kalau sholat membuka bahunya. Tapi kita lihat juga sholat kita ini rame-rame atau sendiri. Sampai hatta yabdu bayadu ibtai. Sampai nampaklah putih ketiak Nabi SAW. Ketiak Nabi itu putih, kalau ketiak kita kan ungu. Ya. Itu Rasulullah SAW. Tapi ini hadis bukan untuk berjamaah. Kalau berjamaah, Pak, kasihan teman kita kanan kiri. Tak mentang-mentang nih bunyi hadisnya begini Ustadz. Nabi itu kalau sujud bentangkan tangannya sampai putih. Gitu. Ini habis Pak satu sajadah untuk kita saja. Ya, gitu. Makanya ini ambal kita nggak pakai bentuk sajadah kan. Kenapa? Supaya nggak difahami satu sajadah untuk dirinya dia sendiri. Begini, jadi ada sunnah yang kita bisa praktekkan ketika kita sendiri. Ya, dalam sholat berjamaah ya kita juga harus tahu teman kanan kiri kita. Itu ya. Jadi cara sujudnya Nabi begitu. Terus bagaimana dengan kaki? Kaki itu asabi', jari jemarinya menghadap. Ini kemarin kita sudah bahas ya. Nah, saya masih ingat nih, bahas. Jangan dilepas gitu saja, tapi dilipat begini nih. Kalau ini kaki, kakinya itu menghadap ke kiblat begini, ditekuk begini nih. Ditekuk. Ya. Tapi sakit Ustaz. Ya. Baru pertama, itu kan hitung-hitung pijat refleksi lah. Hitung-hitung, coba kalau enggak percaya Bapak Ibu praktekkan nanti rasanya agak beda. Agak sakit biasa, nanti awal-awal begitu, tapi lama-lama jadi enak. Karena orang tuh kalau sholatnya baik, sehat dia. Insya Allah sehat. Justru yang sholatnya kayak senam tadi itu yang bikin saya Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena akhirnya pegel sendiri sholatnya. Karena seperti senam. Baik ya. Apakah dirapatkan kaki atau dijarakkan? Para ulama berbeda pendapat. Tapi mayoritas ulama sebagaimana dinukil dari Imam Tirmizi itu menjarakkan kakinya. Ya, kalau dirapatkan juga tidak apa-apa. Ulama-ulama kontemporer Saudi hari ini itu merapatkan. Ya, tapi ulama-ulama yang lain jarangkan. Jadi silakan boleh dijarangkan kakinya, boleh dirapatkan, tidak apa-apa. Baik, lanjut lagi. Itu namanya bacaan sujud. Apa yang Rasulullah baca dalam sujud? Yang Nabi SAW baca dalam sujud itu banyak doa, banyak zikir. Yang masyhur, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu namanya mu'tuma'innah. Tapi Siti Aisyah kemudian meriwayatkan dalam hadisnya yang sahih. Yakni setelah turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, dalam salah satu ayatnya Allah kan berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di situ Allah perintahkan 3 hal kepada Rasulullah. Pertama, fasabbih, ucapkan tasbih. Bihamdi rabbika, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Wastaghfirhu, ucapkan istighfar. Harus ada 3 di situ perintahnya. Tasbih, tahmid, istighfar. Maka setelah turun surat Idza Jaa Nasrullah, yaitu kurang lebih sekitar 3 bulan sebelum Nabi meninggal dunia, Siti Aisyah mengatakan dalam hadisnya sahih bahwa setelah turun Idza Jaa Nasrullah kurang lebih 3 bulan Nabi merubah bacaan ruku' dan sujudnya dalam sholat. Yang tadinya doanya Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la, Nabi kemudian mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika
Allahumma ghfirli. Supaya tiga-tiganya dilakukan. Subhanaka artinya fasabbih. Bihamdi rabbika artinya bihamdi rabb. Ya Allahumma ghfirli artinya istighfar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hafal ini boleh. Ya, baca yang ini sambil juga ya apa namanya? Kadang-kadang pakai subhana rabbiyal a'la, kadang-kadang pakai subhana rabbiyal azim, kadang-kadang pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh dipakai manapun silakan. Yang sempurna tadi, yang terakhir, karena dalam doa ruku dan sujud ada permohonan ampun. Itu yang sempurna. Kalau hafal silakan dibaca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allah Ustaz wis tuwa kon ngapal-ngapal doa. Ding doa ling ngene wis pusing ngapali kalau tambah meneh doa kan katanya. Nah, mbah-mbah kan gitu. Lah doa ling biyen wis ora ngapal kok kon ngapal ling baru. Iso salat syukur alhamdulillah. Mbah-mbah kon ngapal tuh gitu. Iya. Nah, biyen kon ngapali syukur subhana rabbiyal azim karo subhana rabbiyal a'la wis ra apa-apa. Yang penting salat. Kan gitu ya. Enggak apa-apa baca itu juga enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu intinya ruku. Sekali. Kalau mau 3 kali ya nunggu imamnya lah. Kalau imamnya sudah apa namanya? Bangkit ya sudah ngikuti imam. Kalau imamnya masih duduk sujud aja ya enggak apa-apa ditambah lagi. Karena memang sujud itu perintahnya lama-lama. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Sujud itu diperintahkan kita untuk banyak berdoa. Kan gitu ya. Jadi jangan hanya fokuskan doa itu di sujud terakhir saja. Maka saya ini termasuk orang yang kalau sujud terakhir biasanya nggak lama, dicepatkan. Kenapa kok dicepatkan Ustaz? Supaya makmum ini memahami, oh ternyata sujud itu dimanapun itu tempat paling bagus untuk doa. Tidak harus nunggu sujud yang terakhir. Karena kadang ada imam itu kalau asal terakhir lama. Dia banyak doa. Dirapel doanya dari yang pertama sampai akhir, dirapel. Ya apa itu? Salah Ustaz, ya nggak bisa dikatakan salah juga, tapi juga tidak bisa dikatakan benar. Kenapa kok tidak bisa dikatakan salah, tapi tidak juga bisa dikatakan benar? Yang benar itu di setiap sujud Bapak Ibu banyakin doa, setiap sujud, karena Rasul nggak nyebutkan sujud terakhir, ya kan? Gitu. Tidak juga bisa dikatakan salah, ya karena memang di sujud itu harusnya banyak berdoa. Cuma jangan sampai orang yang jahil, yang tidak tahu, itu akhirnya salah menarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Oh berarti pas sujud terakhir dilama. Kan gitu kan akhirnya orang yang tidak tahu narik kesimpulannya. Padahal Nabi nggak begitu. Rasul katakan, fa'aksiru fihi du'a. Banyaklah doa dalam sujud. Sujud nggak disebutkan sujud akhir, sujud apa, pokoknya sujud. Tanya ibu, bapak, kalau mau doa, silakan diangsur doanya. Oh ini sujud saya sholat maghrib. Berarti 6 kali sujud. Sudah, angsur. Doa apa persiapannya? Kalau yang banyak utangnya doa supaya lunas utang. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Itu sujud pertama. Sujud kedua minta anaknya supaya soleh. Rabbi habli minas solihin. Setelah doa sujud tentunya. Setelah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Kalau imamnya belum bangkit, baca doa itu. Jangan. Bahasa Jawa. Bahasa daerah. Lampung, Sunda. Itu kacau nanti sholatnya Pak jadinya Pak. Nah, Arab. Harus Arab. Bukan Arab nengendi ya, bukan ya? Ya, bukan. Arab asli. Ya, Arab asli. Harus Arab ya. Enggak boleh pakai bahasa daerah kita enggak. Menunjukkan. Ya. Tapi ketika membaca doa yang di Quran dan hadis itu riwayat Imam Hambali. Imam Hambali ditanya, "Ya Imam, doa apa yang aku baca dalam sujudku?" Kata Imam Hambali,
Doa bil ma'sur, doa yang ada tertera dalam Quran atau hadis itu namanya ma'sur. Ya kata Imam Hambali. Jadi doanya yang ada di Quran, di hadis, doa kan apa semuanya ada. Tapi ketika kita baca doa dari Al-Quran itu tidak niat sambil membaca ayat Quran. Karena kita tidak boleh ketika sujud membaca Al-Quran. Jadi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan ada dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ada dalam Al-Quran. Tapi ketika kita baca itu niatkan doa. Gitu Pak ya? Boleh. Iya, boleh. Karena doa. Pokok yang intinya ada doanya itu boleh. Ya, baik dalam Quran, hadis. Kalau enggak, boleh dengan bahasa Arab. Kalau dia tahu bahasa Arab. Yang penting harus pakai bahasa Arab. Enggak boleh pakai bahasa daerah. Gitu ya. Itu menunjukkan Arab itu bahasa yang tinggi. Sampai Al-Quran pun Allah turunkan dengan bahasa Arab. Kenapa enggak bahasa Indonesia? Kenapa enggak bahasa Inggris? Kenapa enggak bahasa yang lain? Menunjukkan bahwa Arab itu spesial. Ya, Arab itu spesial. Makanya bahasa di surga pun bahasa Arab. Bahasa di surga bahasa Arab. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Emang Ustaz sudah pernah ke surga? Ya, nanti buktikan saja. Ya. Tapi ya saya yakin insya Allah bahasa di surga bahasa Arab. Biarpun hadis yang dijadikan dalilnya itu hadis yang lemah sekali misalkan. Karena ada hadis apa ta'allamul arabiyya li salasin. Pelajarilah bahasa Arab untuk 3 hal. Li'annani arabiyyun, karena saya orang Arab kata Nabi. Ya. Kemudian wali annal Qur'an arabiyyun, karena Al-Qur'an bahasa Arab. Li'anna lughata ahlil jannati fil jannah arabiyyun, karena bahasanya penghuni surga di surga nanti bahasa Arab. Hadis ini biarpun lemah sekali, tapi secara makna tidak ada orang yang menyelisihi. Karena semuanya benar. Rasulullah itu orang Arab. Al-Quran bahasa Arab. Sudah. Ya. Maka insya Allah bahasa surga juga bahasa Arab. Wallahu a'lam. Intinya harus pakai bahasa Arab dalam doa. Ya, nah, silakan nanti Bapak Ibu butuhnya apa, cari doanya. Kan pasti masalah kita ini ada doanya sih. Ada doanya pasti. Masalahnya apa? Ya, masalah saya Ustadz, ya anak saya ini, nah ada doanya pasti. Masalah saya ini Ustadz hatinya keras, ada doanya. Masalah saya ini Ustadz, tetangga saya ada doanya. Masalah pasti ada doanya. Islam ini komplit kok Pak. Ya, gitu. Cari kitab Hisnul Muslim, buku kecil itu kumpulan doa. Yang penulisnya baru saja meninggal hari ini, tadi meninggal. Ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati. Itu buku hafalan doa-doa di TPA dipakai. Ya, penulisnya baru wafat hari ini. Namanya Syekh Al-Qahtani. Baik, kita lanjut lagi ya. Ini tadi aturan dalam sujud. Aturan dalam sujud. Untuk wanita kalau di tempat yang umum dilihat oleh laki-laki, maka hendaknya sujudnya lebih merapatkan badannya. Dhamma yaduhu, ya, dia mengerapatkan tangannya ke perutnya supaya tidak terlalu nampak lekuknya. Itu untuk perempuan. Memang perempuan ada kekhususan beberapa hal. 6 hal kalau tidak salah dalam mazhab Syafi'i. Khusus untuk perempuan tidak seperti laki-laki. Salah satunya ini tadi ketika sujud, ya. Gitu. Karena memang wanita ini ya tadi fitnah, ya. Wanita ini kan sumber fitnah. Lekuk tubuhnya pun jadi fitnah. Itu ya. Gitu. Nah, laki-laki kalau keluar pakai kaos kotang nggak jadi masalah. Perempuan keluar pakai kaos kotang, waduh, nggak jadi nyangkul bapak-bapaknya Pak. Ya kan? Itu jadi masalah, problem. Makanya wanita itu dalam beberapa hal ya di ibadah sholat punya kekhususan. Contohnya tadi membenarkan imam sholat. Laki-laki kalau lihat imamnya salah ucapkan subhanallah. Tapi perempuan ya ada tepuk punggung tangannya. Ya bukan begini, tapi ya gitu. Itu kekhususan untuk perempuan. Baik, kita lanjut lagi. Setelah apa tadi?
sujud, ya. Wastaqbala, taib, ini dalilnya. Wastaqbala, dan Rasul menghadapkan bi atrafi asabi'i, dengan ujung-ujung jari kakinya, rijlaihi, dua kakinya, al-qibla. Kaki Nabi itu kalau sujud dihadapkan ke arah kiblat. Bentuknya begini gambarannya. Ya, jari-jarinya. Ini kan jari-jari. Nah, ini jari-jarinya. Tuh. Ini jari-jarinya, ini kiblat, maka ditekuk seperti ini. Ya, bukan gini, bukan gini. Ya, apalagi gini ya. Ya, atau misalkan ya, kecuali dia nggak bisa duduk sempurna. Ya, tapi intinya kalau bisa begini. Ya, rasanya memang agak beda sedikit ya. Enak-enak kayak dipijet-pijet gimana begitu. Tapi itu sehat insya Allah. Paham ya? Nggak laki, nggak perempuan sama. Ya, silakan dipraktekkan. Kadang ada alasan, Ustaz saya gemuk nggak bisa begitu. Udah, itu karena kebiasaan. Ya, karena kebiasaan. Saya juga gemuk, alhamdulillah bisa begitu. Ya, gitu. Jadi silakan nanti dipraktekkan. Karena itu hadisnya tadi sama di riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Lanjut, rukun berikutnya. Ya. Dalam sujud ini sudah, ya sujud itu dengan tujuh tulang ya. Ya 7 tulang, kita sudah bahas 7 tulangnya itu. Jadi intinya yang paling penting jidat. Karena dari semua tulang sujud itu yang paling penting adalah jidat. Jadi maka jangan sampai jidatnya enggak nempel ke tempat sujud. Jadi jidatnya harus nempel ke tempat sujud. Jangan sampai terhalangi jidat itu dari tempat sujud. Ya, gitu ya. Jadi peci, terutama peci. Mohon maaf Pak, peci yang misalkan peci kayak beliau nih ya, itu kan biasanya ada orang pakai peci itu di gitu. Nah, kalau begitu tuh pasti jidatnya nggak kena tempat sujud. Ya, peci hitam itu. Maka kalau mau sholat naikkan. Ya, kalau Gus Baha keluarkan rambutnya, karena memang rambutnya harus ada yang ikut sujud. Ya, makanya antum tahu kenapa Gus Baha itu kalau pecinya harus itu karena saking pahamnya fikih. Bukan nggak boleh kena, salah. Harus ada yang nempel. Salah satunya harus ada yang nempel justru. Bukan nggak boleh kena, enggak. Justru begitu aturannya sebenarnya. Ya, tapi minimal jidatnya. Justru itu kenapa jidat, kenapa kalau rambutnya itu keluar. Bapak kalau lihat pecinya orang India, pecinya orang Pakistan, kalau kata kita lucu peci mereka. Tapi setelah kita belajar fikih, justru karena mereka paham, makanya pecinya begitu. Pecinya itu kayak apa? Pecinya sama seperti bapak-bapak ini, tapi di jidatnya itu bolong. Gini, bolong. Di sini ini bolong depannya. Jadi seperti bentuk apa tuh? Kayak pintu. Saya ngelihat itu, loh ini kok pecinya modelnya begini semua. Oh, ternyata supaya jidatnya dan rambut depannya tidak terhalangi sujud. Nah, kalau di kita peci begitu nggak laku jualannya. Ya, peci apa ini? Peci bolong tengah sininya. Ya, baik. Jadi tapi minimal yang ini. Syukur-syukur semuanya, semuanya kalau bisa. Ya, karena umir tuh an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Ya, jabha, kemudian yadain, kemudian rukbatain, dengkul dua-duanya, baru kemudian rijlain, kakinya. Di 7 semuanya. Hidung termasuk bagian dari jidat. Gitu ya, hidung termasuk bagian dari jidat. Tapi intinya jidatnya yang nempel. Gitu ya. Kalau hidungnya nempel, jidatnya nggak nempel, nggak sah. Gitu ya. Jadi jidatnya itu yang wajib nempel. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Wa idza jalasa fi raka'ataini, dan apabila Rasulullah duduk di rakaat kedua, ya, jalasa ala rijlihil yusra. Nabi duduk di kaki kirinya. Nabi duduk di kaki kirinya. Wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Namanya duduk iftirosh. Wa dhahaba Syafi'i, Imam Syafi'i
mengambil dalil ini sebagai ilastihbabil iftiras fit tasyahudil awal. Sunnahnya duduk iftiras di tahiyat pertama. Wat tawarruk fit tasyahud al akhir, dan tawarruk di tahiyat terakhir. Pokok intinya dalam mazhab Syafi'i itu kalau dia tahiyatnya terakhir, yang terakhir duduknya tawarruk. Tawarruk itu yang duduk di lantai. Pokoknya. Ya. Pokoknya mau dia tahiyatnya cuma sekali, misalkan ada sholat yang tahiyatnya cuma sekali. Sholat apa? Subuh. Selain subuh sholat sunnah. Sholat Jumat. Kan tahiyatnya cuma sekali. Ya, dalam mazhab Syafi'i karena itu tahiyat terakhir, karena biarpun cuma sekali maka duduknya tetap tawarruk. Tapi di mazhab yang lain nanti ya enggak, mereka duduknya iftiras. Jadi sudah enggak perlu diperdebatkan karena memang itu ada perbedaan kesimpulan pendapatnya masing-masing. Imam Syafi'i ya, termasuk mazhab Syafi'i mengambil pendapat tadi. Biarpun sholat itu tahiyatnya cuma sekali, duduknya tetap duduk tawarruk, ya. Tapi kalau misalkan itu sholatnya tahiyatnya 2 kali, ya ada iftiras, ada tawarruk, termasuk ya intinya begini Bapak Ibu, semua tahiyat kalau tidak ada salamnya itu duduknya iftiras dalam mazhab Syafi'i. Semua tahiyat kalau tidak ada salamnya maka duduknya iftiras. Seperti saya duduk tadi itu. Ya. Semua, misalkan ada orang sholat terus dia terlambat, ya, seperti saya tadi. Maka saya datang, imamnya sudah tahiyat terakhir, ya, maka saya duduknya tidak ikut tahiyat terakhir tawarruk, tapi duduknya iftiras. Ya, paham ya Ibu ya iftiras ya? Iftiras itu yang kayak duduk tahiyat pertama. Tawarruk itu duduknya di atas kaki kiri ya, iftiras ya. Kalau tawarruk itu duduknya di lantai ya, di lantai ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu aturan iftiras dan tawarruk ya, iftiras dan tawarruk. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Terus kemudian baca apa? Baca tahiyat pertama. Tahiyat pertama ini tadi hukumnya sunnah ab'ad. Kalau dia tidak tahiyat atau terlupa dari tahiyat, ya, kalau terlupa dari tahiyat, maka dia diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya 2 kali. Ya. Atau dia duduk tapi tidak baca tahiyat, dia duduk nih, ya. Tapi dia nggak baca bacaan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawat, dia nggak baca. Maka dia nanti sujud sahwi. Berbeda dengan bacaan ruku dan sujud tadi. Kalau dia ruku tapi nggak baca doanya, atau sujud dia nggak baca doanya, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau tahiyat pertama dia duduk tapi nggak baca tahiyat, maka sholatnya tetap sah, hanya dia mengganti dengan sujud sahwi. Atau yang ketiga, yang diganti dengan sujud sahwi, dia tahiyat pertama tapi tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacaan tahiyat pertama itu dalam mazhab Syafi'i sampai sholawat kepada Nabi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah selesai. Itu tahiyat pertama. Sampai situ. Ya, tidak perlu wa ala ali Muhammad. Cukup sampai Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak, Pak? Ada. Baik. Ada. Ini, dua. Oke, apa?
Hmm. Ah. Hmm. Setelah sujud, iya. Oke. Iya. Oke. Hmm. Mm-mm. Ah. Ah. Gak boleh 4 langsung. Enggak, itu Bapak itu sholat Jumat tadi. Habis sholat Jumat dia sholat lagi. Langsung 4. Tapi tahiyatnya 1 kali. Oke. Jadi pertanyaan itu sholat apa? Iya, oke. Bapak nggak nanya itu. Masalahnya Bapak nggak nanya, suruh saya yang jawab kan akhirnya kan. Baik, ya udah enggak apa ya. Sehat Bapak. Oke. Baik, ya alhamdulillah. Wah, itu alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Ya. Ini problemnya ya. Yang pertama tadi tentang sholat Jumat. Kalau ada orang setelah sholat Jumat, dia sholat lagi 4 rakaat, maka 4 rakaatnya itu pun kita rinci dulu. 4 rakaatnya apa? Apakah 4 rakaat itu zuhur atau 4 rakaat itu sunnah? Ya, apakah 4 rakaat itu zuhur atau 4 rakaat itu sunnahnya? Kalau 4 rakaat itu zuhur, kemungkinan ya orang ini berpegang pada pendapat bahwa syarat sahnya Jumat itu harus 40. Dalam mazhab Syafi'i memang syarat sahnya Jumat itu 40. 40 itu 40 orang yang memang sempurna. Sempurna itu artinya dia wajib Jumat, dia usianya baligh, dia mustautin tinggal di tempat itu dan sebagainya. Itu aturan dalam mazhab Syafi'i. Di Hambali syaratnya 50. Di Maliki 13. 12 atau 13. Di Hanafi minimal 3. Nah, kita ini paling banyak nih ngikuti Jumatan itu ikut mazhab Hanafi. Karena kalau nunggu 40 ternyata enggak datang-datang 40, Pak. Jadi 40 itu bukan 40 yang sholat, enggak. 40 orang yang mendengarkan khutbah. 40 orang yang dengarkan khutbah. Pas khutbah itu dimulai. Problemnya kita, khutbah dimulai itu orang belum pada datang, baru mau. Kan itu problemnya itu. Ya, itu problemnya. Jadi ada yang masih berpegang pada hukum itu. Bahwa saya ini ngikuti mazhab Syafi'i, jadi harus 40. Kalau enggak 40 ya nanti sholatnya diganti dengan zuhur. Sholat Jumatnya itu untuk sekedar hurmatil waqt, untuk menghormati waktunya. Ada yang berpegang pada itu. Nah, tapi ini masalahnya tahiyatnya sekali. Ya, kemungkinan dia sholat sunnah. Kemungkinan dia sholat sunnah. Ya, biarpun mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan, kalaupun dia sholat zuhur itu sunnahnya 4 rakaat, ya, atau ba'danya 4 rakaat, maka 4 rakaat itu dibagi 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ada yang berpendapat boleh 4 rakaat langsung dengan sekali
salam. Cuma itu pendapat minoritas. Minoritas artinya sedikit ulama yang berpendapat itu. Husnudzon saya itu ikut yang minoritas ulama. Ya, husnudzon. Husnudzonnya itu sholat sunnah. Husnudzon saja. Tapi sholatnya cepat Ustadz, tinggal ditegur saja bapaknya itu. Ya, jangan cepat-cepat sholatnya. Gitu ya. Matanya kemana-mana Ustadz, tegur lagi. Jangan kemana-mana matanya. Fokus pada tempat. Jadi husnudzon saja. Ya, toh kita nggak nanya kan masalahnya kan. Jadi husnudzonnya itu sholat sunnah. Memang boleh sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam. Minoritas ulama ada yang membolehkan. Tapi mayoritas ulama katakan kalaupun 4 itu dibagi 2. 2 kali salam, 2 kali salam. Ya, kan ada sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ada. Atau 4 rakaat sebelum asar. Ada. Ada. Tapi mayoritas berpendapat 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur atau 4 rakaat sholat sunnah ba'da zuhur itu dilakukan dengan 2 kali salam. Biarpun ada juga yang berpendapat 1 kali salam. Kemungkinan dia ikut pendapat yang 1 kali salam. Ya, gitu. Jadi baik sangka saja, jangan buruk sangka, gitu ya. Gitu. Nanti kita nggak pusing-pusing. Nanti kan tanya, kecuali kalau kita nanya sama orangnya, Bapak ini sholat apa sih Pak sebenarnya Pak? Gitu. Nah, orang kita ini kalau udah ditanya nesu, itu masalahnya. Penyakitnya orang kita ini kalau sudah ditanya nesu, besok lagi. Contoh lah, ada imam kita ini kalau sholat, selesai sholat langsung waqina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi waqina adzabannar. Astagfirullah. Kan gitu kan? Saya tanya sama guru saya, Dr. Ahmad Ikhwani, Ustaz, ini dari mana sih sumbernya? Beliau juga nggak tahu, tapi itu ada di masjid-masjid kita itu waqina adzabannar. Ya, coba tanya. Nah, imam tuh kalau ditanya kadang nesu. Pak Imam, mohon maaf, saya ingin tanya sih. Pak Imam ini kalau habis salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kok yang pertama kali diucapkan waqina adzabannar, bukan astagfirullah. Ya dia baca astagfirullah, tapi sebelum astagfirullah dia waqina adzabannar dulu. Kalau itu doa, doanya di mana? Harusnya kan ada Allahumma-nya dulu. Harusnya ada Allah. Namanya doa itu kan ada Allahumma-nya dulu. Kok tiba-tiba langsung waqina adzabannar. Biarpun arti waqina adzabannar adalah jauhkan kami dari siksa. Bagus, tapi dia minta ke siapa? Harusnya kan mintanya ke Allah dulu. Tuh Allahumma apa? Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Yang kita tangkap kan rata-rata Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung waqina adzabannar. Nah itu coba nanti tanya. Itu sebenarnya dari mana sih sumbernya? Kan kita juga pengen tahu. Kalau memang sumbernya kuat kita juga mau ngamalkan. Penyakitnya orang kita kalau ditanya dikira menghukumi. Akhirnya nesu. Itu problemnya kita. Ya moga-moga di sini nggak jadi tukang nesuan di sini ya. Baik, selesai karena sudah isya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.